Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nurzaini FPD selaku Rektor STIP Al-Fatah dan para jajaran aktivitas akademika STIP Al-Fatah, juga yang terhormat dosen pengampu Bapak Nurdi SAG MPD. Perkenalkan, nama saya Laili Inaya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, yang mana di sini saya akan membahas salah satu materi dari sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Berdirinya kerajaan Islam, Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya termasuk urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Setelah masa prasejarah, primitif, dan masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, terdapat sejumlah kerajaan Islam, yang mana salah satu kerajaan itu yaitu kerajaan Islam pertama di Sumatera. Jadi kerajaan yang pertama kali ada di Indonesia yaitu ada di Sumatera. Kerajaan Islam Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13, yaitu sebagai hasil dari proses islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi perdagangan muslim sejak abad ke-17, ke-8, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada kerajaan Islam di Jawa. Beberapa kerajaan Islam di Jawa ini dapat dikembangkan sebagai berikut. Jadi, dalam proses ini proses islamisasi, yang pertama itu ada kerajaan Islam di Sumatera, yang kedua itu ada kerajaan Islam di Jawa, yang mana di Jawa ini ada kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Pajang, kerajaan Islam Mataram, kerajaan Islam Banten, kerajaan Islam Mataram. Dan yang keempat yaitu kerajaan Islam di Kalimantan. Mengingat kerajaan Kalimantan yang amat luas, maka ia menerima Islam dari berbagai daerah lain. Daerah barat laut Kalimantan menerima Islam dari daerah Malaya, sedangkan daerah timur itu dari Makassar dan wilayah selatan dari Jawa. Yang kelima ada kerajaan Islam Maluku dan Ambon. Islam memasuki Maluku pada pertengahan akhir abad ke-15 sekitar tahun 1460. Dan ada pun Raja Ternate memeluk agama Islam. Nama raja itu adalah Fongi Tidore. Yang keenam itu ada kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi meliputi kerajaan Islam di Gorontalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Jadi di kerajaan Sulawesi itu banyak sekali daerah-daerah kerajaan Islam. Ada Gorontalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Kerajaan Gorontalo menyampaikan pesan kepada kerajaan Islam, yaitu Luwu yang lebih tua, Wajo, Sopeng, dan Bone. Jadi urutan yang pertama yaitu dari kerajaan Luwu. Habis itu Wajo, Sopeng, dan Bone. Peran kerajaan Islam dalam proses islamisasi. Jadi, peran kerajaan Islam dalam proses islamisasi itu melalui beberapa cara atau beberapa metode. Yang pertama, itu melalui jalur perdagangan, yang mana dalam jalur perdagangan ini dilihat dari meningkatnya aktivitas dalam bidang perdagangan pada abad ke-7, kebetulan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Membaur pedagang Islam itu membuat
membuat bagian yang mana dalam jalur perdagangan ini itu terdapat pedagang Islam dari berbagai daerah, yaitu Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan perdagangan pada negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam bagian perdagangan, bahwa mereka menjadi pemilik kapal dan saham dalam perkembangan selanjutnya. Mereka mengambil alih perdagangan dan kekuasaan itu di tempat tinggalnya, dan akhirnya dengan lewat jalur perdagangan, akhirnya proses Islamisasi pun berjalan dengan sedikit-sedikit. Dan yang kedua yaitu melalui jalur pernikahan. Karena secara ekonomi, pastinya para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Maka banyak penduduk pribumi, terutama putra-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para saudagar tersebut. Sebelum menikah, wanita-wanita tersebut diislamkan terlebih dahulu. Jadi sebelum akad dari pernikahan tersebut, para wanita-wanita tersebut yang akan dinikahi itu diislamkan terlebih dahulu. Dengan itu akhirnya istrinya Islam, suami Islam, sampai anak temurun pun ikut Islam. Terus jalur yang ketiga yaitu melalui saluran tasawuf di antara para penyiar Islam dari luar yang datang ke Indonesia. Ada yang mengajarkan teosofi yang sudah bercampur dengan ajaran lokal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Jadi ada berbagai macam, mulai dari perdagangan, pernikahan, sampai saluran tasawuf. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui saluran pendidikan. Jadi proses Islamisasi yang dilakukan melalui pendidikan ini adalah termasuk yang paling efektif, yang paling terprogram dan berlanjut sampai sekarang. Jadi mulai jalur pendidikan kan ada berbagai macam, ada pendidikan mulai dari madrasah sampai pada sanawiyah, sampai sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas, dan ada juga lewat jalur pesantren. Itu juga termasuk saluran pendidikan. Jadi peran kerajaan Islam dalam proses Islamisasi itu dengan berbagai metode. Ada perdagangan, ada pernikahan, ada saluran tasawuf, dan yang terakhir itu ada jalur pendidikan. Kondisi pendidikan pada kerajaan Islam. Pendidikan Islam pada kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Menurut Mahmud Yunus, bahwa pada setiap kerajaan Islam tersebut terdapat masa-masa kemajuan pendidikan Islam pada zaman kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kemajuan dalam bidang pendidikan Islam sejak mulai masuk Islam ke tanah Aceh pada tahun sekitar 1290 Masehi. Pendidikan dan pengajaran Islam mulai lahir dan tumbuh dengan amat suburnya setelah berdirinya kerajaan Islam di Aceh. Nah, itu yang kedua, ada pendidikan Islam pada kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Pendidikan Islam yang berlangsung di kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan para wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati.
Yang ketiga itu pendidikan Islam dan kerajaan Islam di Sulawesi. Pada masa kerajaan Islam di Sulawesi, sejak dahulu perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan sangat amat pesat daripada di kerajaan-kerajaan yang lain. Sejalan dengan itu, di sana terdapat sejumlah pesantren yang berdiri dan berkembang pesat. Pada tahap awal merupakan pesantren atau surau dengan model lama sebagaimana yang terdapat di Sumatera dan Jawa. Jadi perkembangan itu yang sangat pesat ada di Sulawesi Selatan, dan akhirnya di akhir-akhir ini sudah mulai berkembang dan berkemajuan. Yang keempat, pendidikan Islam di Maluku. Menurut sebuah sumber bahwa pada 11 Juli 1951 Masehi, jumlah madrasah tingkat ibtidaiyah yang berada di Maluku Utara itu sebanyak 44 buah atau 44 unit. Itu yang dahulu pada masa pendidikan Islam tahun 1951. Mungkin sekarang sudah mulai banyak sekali kemajuan dan perkembangan, dan pastinya madrasah tingkat ibtidaiyah, sekolah-sekolah yang lain pun juga amat banyak. Yang terakhir, pendidikan Islam di Kalimantan. Pendidikan Islam di Kalimantan. Madrasah yang tertua di Kalimantan Barat ialah Madrasatun Najah wa Al-Falah yang terletak di Seibakau, Santau yang didirikan pada tahun 1918. Jadi madrasah ini adalah madrasah pertama yang dibangun. Sekian tadi pemaparan materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum saya tutup, saya ada quotes sedikit, yakni pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi pendidikan merupakan soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Semoga bermanfaat semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin ada koreksi untuk saya, bisa dikasih saran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.